Doktrin Kristen dalam teologi Islam. Pada abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi, teologi Islam telah menjadi alat yang matang dan fleksibel untuk memahami hubungan antara Tuhan dan dunia. Para teolog Muslim menyatukan berbagai pertanyaan yang telah dibahas selama lebih dari 1 abad yang mengarah pada terciptanya risalah teologis Islam awal. Karya-karya ini mencakup berbagai topik, termasuk pengetahuan, hakikat dunia, moralitas individu, dan kepemimpinan dalam negara Islam. Mereka juga meneliti dan mengkritik agama-agama lain. Cara para penulis ini menanggapi klaim dari penganut non-Muslim, terutama Kristen, mengungkapkan pandangan mereka tentang kelompok-kelompok ini dan tradisi intelektual dan iman mereka sendiri. Periode ini menandai perkembangan signifikan dalam bidang teologi Islam. Pada abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi, umat Kristen di bawah kekuasaan Islam sebagian besar telah menerima situasi mereka, mengakui Islam sebagai agama dan sistem pemerintahan yang kuat. Selama 2,5 abad terakhir, komunitas Kristen telah menyesuaikan diri dengan hidup berdampingan dengan kekuasaan Muslim, merenungkan masa-masa sebelumnya ketika mereka tidak menghadapi penentangan terhadap kepercayaan mereka. Banyak umat Kristen menemukan keuntungan dalam hidup di bawah kekuasaan Muslim, seringkali memiliki keterampilan yang berguna dan dihargai. Keahlian mereka dalam birokrasi memungkinkan mereka untuk memegang posisi berpengaruh, seperti sekretaris dalam administrasi Muslim. Namun, beberapa menghadapi tantangan, karena kehilangan pekerjaan terkadang terjadi akibat kebijakan yang menentang non-Muslim dalam peran tinggi. Terlepas dari kesulitan ini, sebagian besar orang Kristen berhasil mempertahankan pekerjaan mereka dengan tidak sepenuhnya mengejar ambisi mereka. Pengetahuan medis dan pemahaman mereka tentang bahasa Yunani dan Suriah membuat mereka penting dalam masyarakat yang mencari manfaat budaya dari dunia Yunani. Para profesional Kristen dihormati karena keterampilan mereka, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar diterima. Sarjana abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi, Abu Uthman al-Jahiz, mencatat bahwa orang Kristen sering menyembunyikan status mereka seperti yang diamanatkan oleh hukum, terlibat dalam kebiasaan Muslim, dan mengadopsi nama Muslim, menunjukkan tingkat ketidaknyamanan dan keinginan untuk berbaur. Secara hukum dikategorikan sebagai dhimmi, atau orang yang dilindungi, orang Kristen memiliki peraturan khusus yang mengatur perilaku mereka yang dapat diberlakukan kapan saja. Misalnya, Khalifah Al-Mutawakkil mewajibkan tanda-tanda yang terlihat dari identitas non-Muslim mereka, seperti ikat pinggang kuning dan tanda di pintu mereka, yang menunjukkan status terpisah mereka. Meskipun beberapa tindakan kemudian dicabut, ancaman pemalasan tetap membayangi mereka. Secara keseluruhan, umat Kristen di masyarakat perkotaan Islam kemungkinan mengalami hubungan yang kompleks dengan umat Muslim. Mereka dilindungi dan dihargai atas keahlian mereka, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri atau berpartisipasi dalam masyarakat, seringkali merasa bahwa mereka tidak benar-benar termasuk di dalamnya. Umat Kristen dan non-Muslim mengalami peningkatan kecemasan, karena identitas keagamaan mereka tampaknya terancam oleh budaya Muslim yang dominan. Seiring waktu, status mereka sebagai non-Muslim menjadi lebih diterima, dan peraturan khusus yang mengatur mereka dikembangkan, yang dapat diberlakukan kapan saja. Pergeseran budaya ini mendorong mereka untuk menjelaskan dan membela iman mereka kepada tetangga Muslim mereka dengan istilah yang mudah dipahami. Awalnya, banyak orang Kristen tidak menganggap Islam serius. Yohanes dari Damaskus menganggap Muhammad dan Al-Quran sebagai sesuatu yang inferior. Namun, pada awal abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi, orang Kristen berbahasa Arab mulai mencoba mengklarifikasi kepercayaan mereka menggunakan logika kalam yang disukai oleh para pemikir Muslim. Terlepas dari upaya mereka sering kesulitan untuk menyampaikan doktrin mereka secara efektif. Misalnya, Ammar al-Basri, seorang Nestorian, mencoba untuk merumuskan kembali konsep Kristen tentang Trinitas tetapi menghadapi tantangan yang signifikan. Penjelasannya gagal memuaskan baik pertanyaan Muslim maupun pemahaman internal Kristen,
menimbulkan pertanyaan yang berlangsung lama tentang interpretasinya. Pendekatan Ammar berisiko, karena ia terlibat dengan para pemikir Mutazili terkemuka di Basra. Kaum Mutazili menekankan keesaan mutlak Tuhan, dengan berargumen bahwa hakikat Tuhan tidak mungkin mencakup atribut-atribut terpisah, karena hal ini akan mengkompromikan kesatuan ilahi. Mereka berpendapat bahwa penggambaran karakteristik Tuhan dalam Al-Quran tidak boleh menyiratkan perbedaan nyata dalam hakikat Tuhan. Sebaliknya, lawan mereka berpendapat bahwa Tuhan membutuhkan atribut nyata untuk keberadaan yang bermakna. Menciptakan ungkapan atribut-atribut itu bukanlah Tuhan dan bukan pula selain Tuhan, untuk memperjuangkan pemahaman yang koheren tentang hakikat Tuhan. Ammar mencoba menavigasi perdebatan ini dengan berargumen bahwa menyangkal atribut Tuhan seperti kehidupan dan pengetahuan menyiratkan ketidakberdayaan dan ketidaktahuannya, bertentangan dengan konsep Tuhan yang Maha Kuasa. Ia berpendapat bahwa atribut Tuhan yang sebenarnya meliputi kehidupan dan pengetahuan, yang penting bagi keberadaannya dan dasar bagi semua atribut lainnya. Dengan demikian, ia menyamakan kedua atribut ini dengan apa yang didefinisikan oleh orang Kristen sebagai Trinitas. Teks ini membahas interaksi awal antara teolog Kristen dan Muslim, dengan fokus pada pandangan Ammar al-Basri, seorang pemikir Muslim. Ia mengusulkan bahwa Roh Kudus adalah pemberi kehidupan dan Putra adalah Firman, yang memiliki keanggunan teologis yang dihargai oleh sebagian orang Kristen. Namun, para pemikir Muslim dengan cepat menolak pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa memprioritaskan atribut ilahi tertentu, seperti kehidupan dan firman, di atas atribut lain, seperti kekuasaan dan pengetahuan, adalah sewenang-wenang karena semua atribut sama pentingnya. Kekhawatiran penting yang muncul adalah tentang bagaimana atribut-atribut ini berfungsi. Dalam pemikiran Islam, suatu atribut harus memberikan kualitas kepada subjeknya tetapi bukan kepada dirinya sendiri. Ini berarti bahwa jika kehidupan adalah atribut Bapa dan Putra, maka hal itu tidak berlaku untuk Roh Kudus. Kekurangan ini merusak model Ammar dan doktrin Kristen. Pada abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi, para pemikir Kristen menyadari pentingnya teologi Islam dan mulai menggunakan teknik-tekniknya untuk membela keyakinan mereka terhadap kritik yang bertujuan untuk mengungkap inkonsistensi mereka. Pemikiran keagamaan Muslim dan agama-agama non-Muslim. Teks ini membahas kebangkitan pemikiran teologis Muslim pada abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi, dan pengaruhnya terhadap Muslim dan non-Muslim. Para teolog Muslim yakin akan metode logis dan keyakinan mereka, secara efektif menyajikan pandangan mereka tentang realitas dan menentang kepercayaan lain, khususnya Kristen. Meskipun evolusi pasti dari keyakinan ini tidak jelas, hal itu mencakup argumen melawan agama lain dan penyajian positif doktrin Islam. Pada periode ini, teologi Islam telah berkembang menjadi bidang yang terdefinisi, dengan spesialis seperti kaum rasionalis yang dikenal sebagai Mutazila, yang berbasis di Basra dan Baghdad. Mereka berfokus pada topik-topik utama seperti hakikat Tuhan, konsep realitas yang terbagi menjadi atom dan kualitas, dan tanggung jawab moral manusia dalam terang kemahakuasaan Tuhan. Banyak pemikir terkemuka pada masa ini berkontribusi pada diskusi tentang tema-tema ini, dan sering menulis karya yang menyerang pandangan yang berlawanan, sambil menyajikan argumen mereka sendiri. Selain mengeksplorasi doktrin Islam, banyak teolog juga menulis menentang agama-agama non-Muslim, khususnya Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme. Pada abad pertama dinasti Abbasiyah, para teolog terkemuka umumnya menghasilkan karya-karya yang mengkritik agama-agama tersebut. Tulisan-tulisan semacam itu merupakan bagian integral dari diskusi teologis, bersamaan dengan perdebatan internal dalam Islam. Teks tersebut menunjukkan bahwa mungkin tidak bermanfaat untuk memisahkan argumen yang menentang lawan Muslim dari argumen yang menentang non-Muslim. Al-Quran mengakui umat Kristen, Yahudi, dan Zoroaster sebagai kelompok yang menerima wahyu yang selaras dengan pesannya sendiri, sehingga umat Muslim memandang kelompok-kelompok ini dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian,
Meskipun mereka mengkritik keyakinan yang berbeda, argumen mereka dipandu oleh pemahaman dan interpretasi mereka terhadap ajaran Al-Quran, bertujuan untuk mengatasi kesalahan yang dianggap ada dan mempromosikan pandangan mereka sebagai pemahaman yang benar tentang Tuhan dan iman. Pada awal abad ketiga Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Masehi, dua pemikir Muslim, Al-Qasim ibn Ibrahim al-Razi dan Abu Isa al-Warraq, mengkritik keyakinan Kristen, khususnya doktrin Trinitas dan inkarnasi. Al-Razi berpendapat bahwa konsep-konsep ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang Tuhan dan melanggar penalaran dasar. Al-Warraq juga mengklaim bahwa Trinitas dan inkarnasi, sebagaimana yang disajikan oleh kelompok-kelompok Kristen tertentu, tidak memiliki dukungan logis. Kedua penulis tersebut memiliki pandangan yang sama bahwa umat Kristen telah menyimpang dari kebenaran tentang keesaan Tuhan yang mutlak dan telah mengembangkan keyakinan yang tidak konsisten. Mereka percaya bahwa orang Kristen dapat dididik untuk memahami kesalahan mereka dan mengenali jalan yang benar. Yang menarik dari argumen mereka adalah bahwa mereka tidak membahas kekristenan secara keseluruhan, tetapi secara khusus berfokus pada Trinitas dan inkarnasi. Mereka memisahkan doktrin-doktrin ini dari kepercayaan Kristen lainnya, seperti penebusan, untuk menelitinya secara individual. Fokus ini umum dalam teks-teks Islam awal yang mengkritik kekristenan. Salah satu kemungkinan alasan penekanan ini adalah perselisihan internal di antara orang Kristen mengenai sifat ganda Kristus, yang menyebabkan terbentuknya berbagai sekta. Orang luar mungkin menyimpulkan bahwa doktrin-doktrin ini adalah ciri utama kekristenan, sehingga mengabaikan gagasan teologis yang lebih luas tentang Allah yang bersatu dengan umat manusia untuk keselamatan. Namun, penjelasan yang lebih tepat mungkin berasal dari kekhawatiran umat Muslim. Doktrin Tauhid, yang menekankan keesaan Tuhan dan perbedaannya dari ciptaan, sedang dirinci selama periode ini. Bagi para pemikir Muslim yang menganjurkan konsep-konsep tersebut, Trinitas dan inkarnasi akan tampak tidak dapat diterima. Dengan membahas doktrin-doktrin ini, mereka bertujuan untuk membela keyakinan mereka sendiri dan untuk menunjukkan kepada para pengikut agama-agama monoteistik sebelumnya, di mana mereka telah melakukan kesalahan. Motivasi ini kemungkinan berakar pada rasa kewajiban untuk mengartikulasikan perbedaan dan menyoroti inkonsistensi dalam pandangan teologis yang berlawanan. Para sarjana awal yang mengkritik keyakinan Kristen, kemungkinan berpikir bahwa pandangan-pandangan ini berasal dari kesalahpahaman terhadap kitab suci. Mereka mungkin percaya bahwa teks-teks aslinya cacat, atau bahwa ide-ide dari luar telah memengaruhi pemikiran Kristen. Beberapa sarjana, bahkan pada saat itu, mungkin telah menyadari bahwa orang Kristen memiliki kebenaran mendasar yang sama dalam iman mereka, tetapi telah menyimpang darinya. Mereka mungkin melihat argumen mereka melawan ide-ide Kristen sebagai sesuatu yang bersifat edukatif, bertujuan untuk menunjukkan ketidakkonsistenan dan irasionalitas keyakinan tersebut. Namun, perspektif pendidikan ini seringkali bercampur dengan keyakinan kuat akan kebenaran iman sendiri, yang mengarah pada pembelaan Islam sebagai satu-satunya jalan yang benar untuk memahami Tuhan dan dunia. Misalnya, karya Al-Qasim ibn Ibrahim menekankan bahwa ajaran Islam selaras dengan prinsip-prinsip rasional monoteisme. Seiring waktu, diskusi tentang doktrin Kristen berkembang. Alih-alih hanya mendidik orang lain, fokus bergeser ke arah membela keyakinan Islam. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa meninggalkan monoteisme murni menyebabkan sistem kepercayaan yang cacat. Menyangkal doktrin Kristen sebagian besar berfungsi untuk menyoroti dan memperkuat ajaran Islam, menggambarkan bagaimana keyakinan yang bertentangan tidak konsisten dan bermasalah, dibandingkan dengan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Integrasi pemikiran keagamaan Islam. Integrasi awal pemikiran teologis Islam tidak mudah ditelusuri, tetapi beberapa bukti menunjukkan adanya pergeseran menuju sistematisasi melalui karya-karya deskriptif tentang agama-agama non-Islam yang ditulis pada awal abad ketiga Hijriah atau ke-9 Masehi. Salah satu karya tersebut, karya Abu Isa al-Warraq, kemungkinan membandingkan berbagai bentuk kepercayaan di dunia Islam.
Karya lain, Kitab Al-Tauhid karya Mutazili Abu Bakar Muhammad Ibn Syabib, yang juga sezaman dengan Abu Isa, tampaknya mencakup pembahasan tentang berbagai kepercayaan Muslim dan non-Muslim tentang Tuhan, bersama dengan pandangan penulis sendiri. Meskipun karya-karya ini telah hilang, referensi dan kutipan dalam tulisan-tulisan selanjutnya mengisyaratkan bahwa karya-karya tersebut agak terintegrasi dan menghubungkan ajaran dari berbagai latar belakang agama, menciptakan ketegangan kritis di antara mereka. Sebuah karya awal penting yang masih ada adalah kompendium besar karya Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, seorang sarjana teologi Sunni terkemuka. Kompendium ini, yang pertama kali disebutkan dalam daftar oleh Abu Al-Qasim Ibn Asakir, disebut sebagai Al-Fusul. Karya ini membahas dan membantah keyakinan non-Muslim seperti filsuf alam, materialis, dan pengikut berbagai agama, termasuk Hindu, Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Karya ini membela argumentasi rasional dan menentang pernyataan sesat Muslim Ibn al-Rawandi tentang kekekalan dunia. Karya ini terdiri dari 12 bab yang berfokus pada campuran bantahan dan diskusi epistemologis. Meskipun tidak jelas apakah karya ini disusun secara sistematis seperti karya-karya Al-Baqillani dan Abdul Al-Jabbar selanjutnya, Al-Fusul tampaknya telah menghubungkan berbagai argumen yang mendukung dan menentang berbagai topik teologis ke dalam dialog yang kohesif. Teks ini membahas karya Al-Ash'ari yang disebut Luma, fi al-Rad, ala ahlu zaih wa al-bidah, yang diterjemahkan menjadi ringkasan penolakan terhadap para penyesat dan pendobrak. Ini adalah salah satu dari sedikit tulisan Al-Ash'ari yang masih ada dan mewakili pendekatan sistematisnya terhadap ajaran Islam. Luma terdiri dari 10 bab pendek yang membahas topik-topik teologis penting seperti keberadaan dan sifat-sifat Tuhan, Al-Quran sebagai firman Tuhan, kehendak bebas manusia, keadilan yang berkaitan dengan tindakan Tuhan, iman, nasib orang beriman, dan kepemimpinan masyarakat. Subjek-subjek ini mencerminkan perdebatan teologis Al-Ash'ari dan para sezamannya, yang berasal dari gagasan-gagasan yang dibahas pada abad ketiga Hijriah atau ke-9 Masehi. Al-Ash'ari menyatakan bahwa Luma adalah karya singkat yang merangkum argumen untuk memperjelas kebenaran dan menolak klaim-klaim palsu. Tampaknya ini adalah versi ringkas dari karya yang lebih luas di mana ia kemungkinan besar mengeksplorasi poin-poin ini lebih dalam dan menghubungkannya secara lebih eksplisit sambil juga membantah pandangan yang berlawanan. Karya lain yang ia tulis, yang tercantum oleh Ibn Asakir, mungkin berfungsi sebagai pengantar untuk karya yang lebih panjang. Karya ini, yang diberi nama Kaidah Al-Burhan fi al-Rad, ala ahlu zaih wa al-Tughyan, kemungkinan memberikan wawasan tambahan dan berbagai pendapat dari kritikus Muslim dan non-Muslim, yang mengisyaratkan bahwa itu mungkin merupakan versi ringkas dari diskusi teologis yang lebih besar. Catatan singkat tentang karya-karya yang telah hilang memperingatkan agar tidak membuat kesimpulan yang kuat. Jika Fusul dan Luma terhubung, maka Fusul mungkin merupakan karya sistematis yang berfokus pada doktrin positif dan membantah kepercayaan Muslim dan non-Muslim, termasuk Kristen. Bahkan jika keduanya tidak terhubung secara langsung, Luma kemungkinan berisi ringkasan argumen yang ditemukan dalam Fusul. Al-Ash'ari, yang menulis sekitar awal abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi, mungkin telah menciptakan salah satu kompilasi teologi sistematis awal yang mencakup diskusi tentang kekristenan dalam wacana teologis Muslim. Selama waktu ini, terjadi pergeseran dari membahas kekristenan secara terpisah menjadi mengintegrasikannya dengan diskusi tentang agama lain dalam karya-karya teologis besar. Meskipun masih ada tulisan yang secara khusus menargetkan kekristenan, seperti karya Al-Ash'ari dan Abdul Al-Jabbar, terdapat perubahan pendekatan yang signifikan. Doktrin Kristen sekarang sering dibantah dalam konteks kepercayaan Muslim, yang mencerminkan minat untuk mendukung interpretasi Muslim tentang tauhid atau keesaan ilahi. Inkonsistensi dalam argumen Kristen menyoroti kekuatan pandangan Islam. Kesalahan-kesalahan ini menjadi pengingat untuk mempertahankan standar yang ketat dalam menyampaikan keyakinan Islam dan menggarisbawahi perlunya tetap waspada terhadap penerimaan doktrin lain tanpa kritik.
Fungsi doktrin Kristen dalam karya teologi Islam. Peran doktrin Kristen dalam karya-karya dari abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi menunjukkan bahwa ancaman yang dirasakan dari kepercayaan non-Islam telah berkurang dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Para penulis, seperti Abu Isa Al-Warraq, sebelumnya berfokus pada pemahaman kepercayaan Kristen untuk membuktikan kesalahannya. Namun, dalam karya-karya selanjutnya, kekristenan direduksi menjadi ajaran-ajaran sederhana, sebagian besar berdasarkan sumber-sumber Muslim daripada masukan langsung dari Kristen. Perubahan ini menunjukkan penarikan diri para teolog Kristen dari perdebatan dengan Muslim dan perkembangan dalam teologi Muslim, di mana kepercayaan mereka sendiri dipandang sebagai lengkap dan sempurna. Sebagai contoh, Al-Nashi, Al-Akbar mencantumkan ajaran-ajaran Kristen, tetapi memperlakukannya lebih sebagai hal-hal yang menarik secara historis daripada keyakinan yang serius. Ia tidak menggunakan informasi ini secara efektif dalam argumennya, melainkan menampilkan gagasan-gagasan Kristen sebagai sesuatu yang keliru dan layak dicemooh. Demikian pula, Abu Ali Al-Jubbai memberikan uraian singkat tentang doktrin-doktrin Kristen yang kurang mendalam dan tidak terkait dengan konteks historisnya, menyajikannya sebagai gagasan-gagasan trisolasi yang diperkirakan akan gagal jika diteliti lebih lanjut. Sebaliknya, penulis-penulis sebelumnya, seperti Al-Qasim Ibn Ibrahim dan Abu Isa Al-Warraq, membuat perbandingan terperinci antara denominasi-denominasi Kristen, menunjukkan penelitian yang lebih mendalam tentang doktrin-doktrin mereka. Selain itu, Al-Maturidi berpendapat bahwa Kristus bukanlah ilahi, menggunakan serangkaian poin singkat untuk mengumpulkan argumen-argumen Muslim sebelumnya. Fokusnya adalah memperkuat keyakinan bahwa Kristus adalah seorang nabi manusia, sejalan dengan pandangan Muslim yang lebih luas, bahwa Tuhan berkomunikasi melalui para utusan yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa para penulis memandang kepercayaan Kristen terutama sebagai konsep yang cacat untuk menyoroti kesalahan-kesalahan mereka. Mereka tidak melihat kepercayaan ini sebagai alternatif serius bagi iman Muslim, yang telah dikritik secara menyeluruh dan dianggap lemah. Pada saat Al-Baqillani dan Abdul Al-Jabbar membahas kepercayaan Kristen seperti Trinitas dan Inkarnasi, ancaman yang dirasakan telah lenyap sepenuhnya, dengan doktrin-doktrin ini hanya memperkuat kekuatan dan kebenaran ajaran Muslim. Umat Kristen dan metode kalam. Teks ini menyajikan bukti bahwa umat Kristen secara aktif membela kepercayaan mereka dan terlibat dalam diskusi dengan umat Muslim. Keterlibatan ini menunjukkan pengaruh teologi Muslim yang semakin besar, yang memaksa umat Kristen untuk membuktikan doktrin mereka menggunakan istilah-istilah Muslim. Pada awal abad ke-4 Hijriah, Al-Nashi Al-Akbar menyebutkan umat Kristen membandingkan Tritunggal Allah dengan kualitas zat-zat materi. Mereka mengklaim bahwa, seperti warna yang berbeda namun identik sebagai sifat-sifat, hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibedakan tetapi tetap sama. Namun, Al-Nashi menunjukkan kelemahan dalam argumen ini, menunjukkan bahwa umat Kristen kurang memiliki pemahaman mendalam tentang kalam, atau teologi Islam, yang dibutuhkan untuk menggunakannya secara efektif. Kemudian, Al-Baqillani membahas seorang Kristen yang mencoba membandingkan Tritunggal dengan pandangan Muslim tentang sifat-sifat ilahi. Orang Kristen ini berpendapat bahwa sama seperti interpretasi Ashari Al-Baqillani yang melihat sifat-sifat sebagai sesuatu yang berbeda namun tidak terpisah dari esensi Tuhan, hipostasis dapat dibedakan dari substansi Tuhan tetapi tidak terpisah darinya. Tanggapan Al-Baqillani terhadap perbandingan ini tampak kurang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa argumen orang Kristen tersebut mungkin sah. Orang Kristen ini jelas memahami seluk-beluk doktrin Al-Baqillani, menunjukkan bahwa ia kemungkinan adalah individu kontemporer yang menyadari perkembangan interpretasi teologis abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi. Diskusi ini menyoroti pertukaran teologis yang berkelanjutan antara umat Kristen dan Muslim, menunjukkan tantangan yang dihadapi umat Kristen dalam mengartikulasikan keyakinan mereka dalam konteks Muslim.
Teks tersebut membahas upaya defensif oleh orang Kristen untuk menjelaskan Trinitas dengan cara yang mungkin diterima oleh teolog Muslim, mirip dengan argumen yang dikemukakan oleh Ammar al-Basri di masa lalu. Namun, pendekatan ini kurang percaya diri dan tidak mewakili pemahaman Kristen yang lebih luas tentang doktrin tersebut. Sebaliknya, tampaknya ini merupakan upaya untuk menemukan kompromi yang mungkin mendapatkan persetujuan daripada ekspresi kuat dari keyakinan Kristen. Kemudian, Abdul Al-Jabbar bertemu dengan orang Kristen lain yang mencoba meyakinkannya tentang pandangan mereka tentang inkarnasi dengan membandingkannya dengan interpretasi Al-Quran oleh Abu Ali Al-Jubbai. Mereka berpendapat bahwa putra bersatu dengan Yesus sementara ketuhanan tetap tidak berubah, menggunakan istilah yang menghubungkan lokasi fisik Al-Quran dengan kehadiran fisik Tuhan. Abdul Al-Jabbar menganggap penalaran ini cacat, menjelaskan bahwa jika firman ada di lokasi tertentu, Tuhan akan tunduk pada keterbatasan fisik, yang merupakan hal yang kontradiktif. Teks tersebut mengakui realitas orang-orang Kristen ini, mencatat taktik cerdas mereka dalam merujuk pada tokoh-tokoh terhormat dari teologi Muslim yang akan dianggap serius oleh Abdul Al-Jabbar. Namun, mereka juga kurang memiliki pemahaman mendalam tentang argumen yang dapat mengantisipasi kemungkinan keberatan, menyebabkan poin-poin mereka goyah di bawah pengawasan, dan pada akhirnya terdengar lebih seperti ejekan daripada argumen yang beralasan. Al-Baqillani dan Abdul Al-Jabbar tidak menggunakan argumen para sarjana Kristen yang meyakinkan karena hal itu tidak akan mendukung tujuan mereka. Mereka juga tidak salah menggambarkan lawan mereka yang akan menciptakan argumen yang lemah. Namun, kurangnya tanggapan Kristen yang kuat atau pandangan Kristen lainnya menunjukkan bahwa argumen semacam itu tidak tersedia. Upaya yang dilakukan oleh kedua teolog Muslim ini mencerminkan teologi Kristen yang terbatas pada saat itu, yang tidak selaras dengan kalam Islam yang telah berkembang. Bukti yang ada tidak mencukupi dan harus ditangani dengan hati-hati. Mungkin ada penjelasan Kristen awal tentang doktrin-doktrin kunci, seperti Trinitas, dari para teolog seperti Ammar al-Basri dan Habib Ibn Hikmah, tetapi tidak ada catatan atau karya yang masih ada yang ditemukan. Muncul pertanyaan tentang apakah satu-satunya teolog Kristen yang dikenal oleh umat Muslim ini, Theodor Abu Qurra, adalah suatu kebetulan atau apakah tidak ada orang Kristen berpengaruh lain yang dikenal oleh mereka. Tampaknya umat Muslim memandang kepercayaan Kristen sebagai sesuatu yang cacat dan bahwa orang Kristen, pada gilirannya, mungkin telah menjauhkan diri dari keterlibatan dalam debat teologis Muslim. Seiring berjalannya abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi, pemisahan yang jelas muncul antara diskusi intelektual Muslim dan teologi Kristen. Dari perspektif Muslim, hal itu terasa seperti kemenangan atas kekristenan, yang mulai dipandang kurang relevan dan tidak layak untuk dipertimbangkan secara serius. Keempat kutipan tersebut menunjukkan bahwa para penulis memiliki keyakinan yang kuat pada sudut pandang mereka sendiri dan dapat secara efektif membantah gagasan yang berlawanan. 3 kutipan berasal dari teolog Islam terkemuka, Al-Maturidi, yang terkait dengan mazhab Maturidi dalam teologi Sunni, Al-Baqillani, yang terkait dengan mazhab Ash'ari, dan Abdul Al-Jabbar, seorang pemikir Mutazili terkemuka. Kutipan keempat berasal dari Al-Nashi Al-Akbar, seorang Mutazili dari Baghdad, yang karyanya bertahan karena tanggapan Kristen terhadapnya. Kutipan-kutipan ini menggambarkan perspektif teologis Muslim tentang kekristenan selama abad ke-4 Hijriah atau ke-10 Masehi. Kutipan-kutipan ini menunjukkan penurunan kedudukan intelektual kekristenan karena pertumbuhan teologi Islam, yang menyebabkan semakin besarnya pengabaian terhadap tradisi Kristen dan pemisahan yang lebih jelas antara kedua agama tersebut.